Nama Gilang Nur Aulia Ma'ruf, asal SMK Negeri 1 Majalaya, peserta UKIN PPG Daljab UPI tahun 2022. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita tetap diberikan kesehatan ya. Dan tentunya pembelajaran kita pada hari ini menjadikan manfaat untuk kita semua ya. Amin. Baik, sebelum dimulai boleh oleh KM dipimpin dulu untuk berdoa. Silakan. Baik, terima kasih kepada KM yang sudah memimpin doa. Sebelum mulai, Bapak ingin mengecek dulu kehadiran dari kelas 11 TKJ 2 ya. Baik, siapa saja yang tidak sekolah hari ini? Arya, Rifki, dan Tasya. Sakit? Tasya izin. Oke. Baik, semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan. Ya, dan yang izin mungkin ada keperluan keluarga, semoga urusannya dilancarkan. Baik, hari ini sebelum mulai oleh KM, tolong ini dibagikan dulu LKPD-nya. Silakan. Satu kelompok. Dan duduknya sudah sesuai kelompok ya? Baik. Kelompoknya sudah diatur. Satu kelompok itu 4 orang ya. Nah ya, baik, pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai jaringan nirkabel. Nah, pada materi jaringan nirkabel ini kita pahami dulu dari manfaatnya ya. Jadi kan pada saat ini kita sudah sangat sering melihat dan bahkan juga menggunakan ya teknologi dari jaringan nirkabel. Salah satu contohnya apa? Nah, smartphone kita saat ini kita menggunakan koneksi internet melalui jaringan nirkabel. Nah, kira-kira kenapa sih bisa terjadi koneksi gitu antara smartphone kita dengan koneksi internet? Nah, kira-kira bagaimana cara kerjanya nanti kita akan pelajari ya. Tapi sebelumnya Bapak akan paparkan terlebih dahulu dari tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Pertama adalah untuk kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini adalah mengevaluasi jaringan nirkabel. Kemudian indikator keterampilannya mengkonfigurasi jaringan nirkabel dengan indikator peserta didik dapat menyusun persyaratan jaringan nirkabel. Kemudian peserta didik dapat menyimpulkan jenis dari jaringan nirkabel. Untuk keterampilannya peserta didik dapat merancang desain jaringan nirkabel. Jadi nanti kita akan membuat sebuah desain jaringan nirkabel di aplikasi Cisco Packet Tracer. Ya, itu sudah dipelajari ya. Jadi tujuannya untuk pembelajaran kita pada hari ini diharapkan nanti setelah selesai pembelajaran ini peserta didik dapat menyusun persyaratan dan menyimpulkan dari jenis jaringan nirkabel dan dapat merancang dari desain jaringan nirkabel ya. Desain jaringan nirkabel secara sederhana saja. Kemudian untuk selanjutnya mari kita perhatikan dahulu sebuah video ya. Kita perhatikan dulu sebuah video yang akan tampilkan berikut. Ya. Sudah dilihat tayangannya? Nah,
Kira-kira apa yang bisa kalian tanggapi dari video yang telah diputarkan barusan? Oh, siapa yang memberikan tanggapannya? Coba tangan. Siap? Ariel ya? Apa Ariel? Bisa menimbulkan sisi positif, tapi bisa juga menimbulkan sisi negatif. Ya. Sisi positifnya yaitu orang-orang bisa mengakses dengan handphone, mengakses informasi dengan mudah. Terus yang sisi negatifnya yaitu orang-orang bisa mengakses sisi negatif yang ada di website tertentu. Jadi si orang itu bisa kecanduan. Canduan. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Ariel. Ya, betul. Betul ya, sangat bagus. Jadi ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Tadi sisi positifnya yaitu orang-orang bisa mengakses informasi dengan sangat mudah. Untuk sisi negatifnya, karena terlalu mudahnya itu, kadang orang-orang menjadi kecanduan gitu ya. Ya, itu. Baik. Yang lain ada lagi? Oke, Nanda, silakan. Di teknologi jaringan nirkabel juga bisa memonitoring memonitoring bencana alam. Contohnya bencana alam di gunung ada longsor, jadi kita bisa melihat. Jadi tidak susah gitu. Jadi bisa lewat HP juga, bisa lewat televisi, melihat bencana-bencana yang di luar sana. Oke, berarti intinya adalah sistem monitoring ya, monitoring bencana alam. Oke, bagus, Nanda. Terima kasih. Yang lain masih ada? Ya, silakan. Jaringan nirkabel juga bisa digunakan untuk traffic light. Jaringan nirkabel bisa digunakan untuk mengendalikan traffic light. Ya, oke. Jaringan nirkabel juga bisa mengendalikan traffic light untuk mengatur lalu lintas. Oke, baik, bagus. Ya, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Masih ada lagi yang mau menanggapi? Oke, cukup ya, baik, terima kasih. Sangat baik sekali untuk tanggapannya. Ya, Bapak menambahkan, memang saat ini penggunaan jaringan nirkabel itu sudah sangat banyak ya. Tadi betul ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Kemudian salah satu contoh pengaplikasiannya adalah tadi ya, misalkan untuk sistem monitoring bencana alam, betul. Kemudian tadi satu lagi ada untuk mengendalikan traffic light gitu ya, itu juga betul. Bahkan yang ada di kita sehari-hari ini smartphone itu sudah menggunakan teknologi jaringan nirkabel ya. Kebayang nggak kalau Anda harus terhubung menggunakan kabel ke tower? HPT kayak kabel karena tower. Kebayang nggak? Ya, kebayang ribet gitunya. Nah, maka dari itu diciptakanlah teknologi jaringan nirkabel sehingga kita terhubung ke tower itu tanpa kabel. Nah, makanya di situ akan menimbulkan suatu kemudahan gitu ya. Kita kan jadi dipermudah. Kebayang lamun kabel ke tower kemana-mana kudu kumaha ya cukup moal. Nah, itulah salah satu fungsi atau kegunaan dari jaringan nirkabel. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, pada materi kita pada hari ini ada beberapa poin-poin. Ya, ada persyaratan jaringan nirkabel, kemudian ada jenis-jenis jaringan nirkabel, ada fungsi jaringan nirkabel, manfaat jaringan nirkabel, dan yang terakhir standar keamanan dari jaringan nirkabel. Nah, kita mulai dulu dari pendahuluan. Apa sih jaringan nirkabel itu? Kita lihat. Merupakan teknologi penghubung dua atau lebih perangkat untuk berkomunikasi tanpa harus menggunakan kabel dalam transmisi katanya. Nah, ini gimana maksudnya? Ada yang bisa memberikan penjelasan mengenai tulisan ini? Baik, silakan Rafli.
Jadi dua perangkat atau lebih itu Pak terhubung oleh suatu frekuensi. Dua perangkat atau lebih itu terhubung dengan menggunakan suatu frekuensi. Ya, boleh. Betul, tidak salah. Ada lagi yang lain? Silakan, Dea. Menghubungkan dua perangkat tanpa menggunakan kabel. Menghubungkan dua perangkat tanpa menggunakan kabel. Ya, boleh. Betul. Masih ada? Oke, baik. Bapak tambahkan. Betul yang dikatakan oleh teman-teman kalian. Jadi teknologi ini menghubungkan dua perangkat atau lebih ya tanpa harus menggunakan kabel dalam transmisi datanya ya. Jadi kan jaringan wireless ini kalau diartikan secara bahasa, wire itu kabel, less itu tanpa atau mengurangi. Maka dari itu kalau digabungkan menjadi wireless, artinya tanpa kabel. Nah, berarti kita bisa berkomunikasi antar dua perangkat atau lebih tanpa menggunakan kabel. Nah, itulah yang dinamakan dengan kabel atau dalam bahasa Inggrisnya wireless. Nah, itu betul. Lanjut. Nah, sekarang kita membicarakan mengenai persyaratannya. Kira-kira untuk membangun sebuah jaringan nirkabel itu syaratnya apa saja? Nah, di sini disebutkan harus ada yang namanya alat pemancar yang dinamakan dengan akses point. Nah, jadi akses point itu fungsinya untuk apa? Jadi kalau di sini memancarkan dari jaringan nirkabel. Kemudian syarat yang kedua, terdapat perangkat penerima jaringan nirkabel, misalnya smartphone atau notebook. Nah, jadi akses point fungsinya untuk memancarkan. Nah, di sisi pengguna ada yang namanya notebook, misalkannya smartphone. Nah, itu adalah alat untuk menerimanya gitu. Jadi kan kita tidak bisa menggunakan jaringan nirkabel kalau tidak ada pemancarnya. Ya, mungkin kalian mengenalnya dengan istilah WiFi. Ya, WiFi mungkin di sini ada WiFi-nya nggak? Oh, nggak ada. Di sini ada nggak? Ada. Di sini tuh nama WiFi-nya Lab 5. Ya, Lab 5. Nanti laptop kalian bisa connect ke WiFi Lab 5 itu ya. Nanti di setting. Itu ya syaratnya. Jadi minimal syaratnya itu harus ada dua. Minimal harus ada pemancar dan penerima. Nah, supaya dapat saling terhubung kan. Gak mungkin kalau ada pemancar tidak ada penerima berarti hanya memancarkan. Begitu juga hanya ada penerima tidak ada pemancar, masa hanya menerima apa gitu. Maka dari itu harus ada minimal dua syarat ini ya. Baik, lanjut. Nah, kita sekarang masuk ke jenis-jenis dari jaringan nirkabel. Silakan boleh diperhatikan dulu gambar di depan. Ini juga sebetulnya sudah ada di LKPD kalian. Ya. Silakan diperhatikan baik-baik gambar di depan. Kira-kira gambar di depan ini menjelaskan tentang apa? Ya, di situ ada 3 jenis-jenis jaringan nirkabel. Pertama ada WLAN atau skala yang paling kecilnya dulu WIPAN. Kemudian yang kedua ada WLAN. Dan yang ketiga yang ada WMAN dan W1. Nah, dari ketiga jenis-jenis jaringan nirkabel ini siapa yang ingin memberikan penjelasannya? Coba. Ya, silakan Febri. Silakan. Tentang WLAN, ya, bagaimana? WLAN itu Wireless Local Area Network. Nah, di sini yaitu dua menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk saling bertukar data informasi. WLAN ini juga bisa ditempatkan di tempat-tempat yang kecil, contohnya seperti sekolah,
perkantoran, dan juga bandara, masih banyak lain sebagainya. Ya, berarti cakupannya Untuk saling bertukar data informasi. cakupannya Hanya yang kecil. kecil-kecil saja, mungkin tadi kalau di sekolah atau di ruangan mungkin hanya 11 ruangan ya kalau WLAN. Jadi bertukar informasinya menggunakan media nirkabel itu hanya jangkauannya hanya sebesar satu ruangan saja misalkannya, atau beberapa ruangan, atau satu gedung tapi gedung yang kecil misalkannya, seperti itu ya mungkin ya. Ya baik, terima kasih Febri. Yang kedua, siapa yang mau menjelaskan? Neng Rizka, silakan. Jaringan nirkabel yang jangkauannya paling kecil karena jangkauannya pun hanya 10 meter. Contohnya Bluetooth yang ada di handphone, laptop, tablet, dan lain-lain. Baik, terima kasih, bagus. Jadi WIPAN ini jangkauannya yang paling kecil. Tadi ada kalimat dadakan karena ini bisa dihidupkan langsung atau dimatikan ya. Contohnya tadi apa? Bluetooth. Contohnya ada Bluetooth. Baik, terima kasih Neng Rizka. Berarti satu lagi. Dari ketiga gambar ini jenis-jenisnya satu lagi yang Wiwan atau Wiman. Siapa? Sarah, silakan Sarah. Ini saya akan menjelaskan tentang jaringan WIWAN. Wiwan. Wireless Wide Area Network dapat digunakan oleh pengguna yang terhubung ke jaringan pribadi ataupun publik dengan jarak yang sangat jauh, karena jangkauannya bisa sampai satu negara karena menggunakan satelit. Jadi contohnya jaringan 3G. Oke, baik, bagus. Terima kasih. Sarah ya. Ya. Terima kasih Sarah, bagus sekali. Jadi tadi untuk Wiwan ini, kalau Bapak ambil kesimpulan jangkauannya yang bisa sampai satu negara atau satu dunia ya, karena di sana menggunakan teknologi satelit. Nah, contoh yang ada di kehidupan kita yaitu tadi ya teknologi 3G, atau sekarang mah udah 4G ya, bentar lagi ada 5G. Nah, itu. Baik, terima kasih, bagus sekali. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Bagus ya. Ya, ini yang Bapak harapkan. Baik, untuk jenis-jenis dari jaringan nirkabel ini nanti di LKPD ada. Di LKPD kalian ada. Nah, itu nanti setiap dari kelompok itu menuliskannya ya mengenai tanggapannya mengenai jenis-jenis jaringan nirkabel ini. Nanti di LKPD-nya dituliskan berdasarkan dari hasil diskusi ya. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya, masih seru ya. Oke. Mengenai materi ini, tadi kan Bapak sudah bagikannya di modul bersama dengan LKPD. Nah, silakan kalau misalkan ada yang nanti belum dipahami ya bisa dibaca kembali modulnya. Seperti itu ya, modul. Dan di situ juga disertakan buku teknologi jaringan berbasis luas atau TEWAN. Nah, di situ juga ada. Silakan Anda mengeksplor nanti seperti apa. Kalau misalkan ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan kepada Bapak. Oke, kita lanjut ya. Fungsi dari jaringan nirkabel. Nah, ini sama dengan yang tadi ya, hampir sama dengan manfaat. Jadi sebagai jembatan penghubung antar perangkat agar bisa bertukar data atau terkoneksi ke internet tanpa menggunakan kabel. Jadi intinya di sini adalah tanpa kabel. Kita dapat berkomunikasi, kita dapat saling bertukar data itu tanpa menggunakan kabel. Selanjutnya, nah ini manfaatnya. Kalau berbicara mengenai manfaat, nah kita satu-satu ya. Manfaat yang pertama adalah praktis. Kira-kira
Apa sih maksud dari praktis ini? Enggak. Ayo, ngacung aja, ngacung. Kelompok sini masih sepi. Ya, ini siapa? Pungki. Silakan Pungki, apa maksudnya dari praktis? Jadi jaringan dapat diakses dimanapun selama jaringan tersebut bisa dijangkau oleh nirkabel. Oke, jadi jaringan bisa diakses dimanapun selama masih terjangkau oleh jaringan nirkabel itu. Oke, bagus. Ada lagi yang mau menambahkan maksud dari praktis? Praktis ya. Ya kalau kita lihat, kalau menggunakan kabel, kita harus pergi kemana-mana, ada kabel yang mengikuti. Praktis tuh? Nah, tidak ya. Jadi, tetapi selama terjangkau oleh jaringan nirkabelnya, nah itu kita selalu bisa connect ya. Walaupun tanpa menggunakan kabel gitu. Jadi praktis di sini adalah ke sana maksudnya. Baik, terima kasih Pungki. Kemudian yang kedua adalah konfigurasinya yang mudah. Kita nyetingnya mudah, konfigurasi itu nyeting. Maksudnya gimana? Ya, siapa? Nur Aini, silakan. Jadi pengguna tidak perlu menyusun kabel dengan untuk membangun sebuah koneksi jaringan. Ya, betul. Pengguna tidak usah ribet dengan kabel ya untuk menyeting sebuah koneksi nirkabel. Kenapa? Karena ya kita tidak menggunakan kabel. Kebayang misalkan dalam satu lab ada 100 komputer misalkan. Kita harus pasang kabel satu-satu. Atau di sebuah kafe yang pengunjungnya ada 100, masa kita harus tarik kabel satu-satu dari switch ke laptop klien atau laptop pelanggan? Ya, itu kan kita nyetingnya jadi susah. Kita harus, wah susah pokoknya, nggak kebayang. Nah, jadi dengan menggunakan teknologi jaringan nirkabel ini, kita mau konfigurasi, kita mau nyeting, kita mau melakukan perubahan apapun itu mudah. Ya, tidak harus mengubah apapun kecuali mengubah akses poinnya. Itu kan, jadi kita hanya tinggal konfigurasi di akses poinnya saja. Ya, kita ganti dengan yang lebih bagus, nah itu sudah selesai. Itu maksud dari konfigurasi yang mudah. Nah, kemudian yang ketiga, perluasannya juga mudah. Perluasan yang mudah. Gimana maksudnya perluasan yang mudah? Mana arti dari perluasan yang mudah itu? Nah, gini ya, arti dari perluasan yang mudah itu, kalau misalkan di dalam ruangan A sudah ada jaringan nirkabel, di ruangan B belum ada, kalau kita menggunakan kabel, artinya kita harus menarik kabel dari ruangan A ke ruangan B. Betul kan? Nah, kalau dengan jaringan nirkabel ini, kita tinggal taruh saja akses point satu di ruangan B. Kita kuatkan yang dari ruangan A ke ruangan B oleh akses point lagi. Nah, jadi simple seperti itu. Perluasannya mudah. Jadi ada istilah dalam jaringan nirkabel itu adalah teknologi repeater, menguatkan. Jadi yang di ruangan A itu dikuatkan lagi oleh akses point yang ada di ruangan B, sehingga tidak usah ada kabel untuk menarik ke ruangan B. Seperti itu maksudnya. Kartos. Oke. Yang keempat, keamanan. Keamanannya bagaimana sih di jaringan nirkabel ini? Ya, Febri silakan. Jaringan ini jadi sudah dilengkapi oleh keamanan dan juga keamanan perlindungan yang kuat. Keamanan dan perlindungan yang kuat, buktinya dengan apa? Kalau kita mau connect ke WiFi harus ada kata sandinya, seperti itu. Jadi kalau menggunakan kabel mungkin tinggal colok langsung ada koneksi ya. Siapapun bisa menggunakan, tapi kalau untuk jaringan nirkabel tidak sembarang orang. Makanya di sini keamanannya bagus. Karena tidak semua orang bisa connect. Kalau kita mau mengkoneksikan, kita harus tahu dulu kata sandinya itu. Ya, jadi insya Allah untuk jaringan nirkabel ini sangat aman. Itu. Dan yang terakhir meningkatkan produktivitas. Nah, ini sudah jelas nih. Gimana?
Anda Satu perusahaan teh sama memakai jaringan kabel yang sama, maka kerjasamanya juga bakal mudah. Nah, sama memudahkan integritas dan kerjasama. integritas dan kerjasama. Integrasi dan kerjasama maksudnya. Oh iya gitu. Jadi ya betul. Intinya adalah ketika pekerjaan kita semakin mudah ya, karena dari awal juga kita tidak menggunakan kabel, sehingga kerjasama dan integritas kita mungkin akan semakin berkembang ya. Kenapa? Karena ya mungkin kita tidak terhambat dengan adanya kabel gitu. Jadi kita bebas mobilitas mau kemana saja, sehingga produktivitas kita juga akan lancar dan meningkat. Tuh. Betul sekali itu ya. Nah, itulah manfaat-manfaat dari jaringan nirkabel. Nah, kemudian terus selanjutnya, nah ini adalah berbicara mengenai standar keamanan. Nah, ini di standar keamanan ini silakan nanti kalian pelajari ya, di modul ada, dan nanti untuk hasil dari pembelajarannya bisa dituangkan di LKPD, dan nanti akan ada soal evaluasi ya. Soal evaluasinya dalam bentuk Google Form. Nanti di akhir akan Bapak bagikan ya setelah pembelajaran ini selesai. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ke keterampilannya ya, kompetensi keterampilannya, yaitu di sini kita akan belajar mengenai merancang desain jaringan nirkabel ya. Silakan boleh disiapkan untuk perangkat laptopnya ya. Per kelompok sudah ada laptop satu. Boleh dibuka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Nah, sebelumnya kita di sini karena nanti di kegiatan selanjutnya adalah mengkonfigurasi jaringan nirkabel, maka pada pertemuan kali ini kita belajar untuk membuat dulu dari desain jaringan nirkabel. Nah, di sini untuk desainnya sudah ada di LKPD kalian ya. Nah, di sini hanya ada 4 komponen. 1 router, 2 access point, 3 tablet, 4 smartphone. Nah, ini boleh silakan, kemarin sudah belajar cara menggunakan aplikasi Packet Tracer ini. Silakan untuk didesain terlebih dahulu. Ya. Ya, itu sudah terhubung ya, tinggal dari router ke access point ya. Pakai strike aja semua nggak apa-apa. Udah ya? Cepat sekali. IP-nya bebas. Nah, di sini juga dijelaskan ya. Buka dulu aplikasinya, kemudian masukkan komponen router, masukkan komponen access point,
Masukkan komponen tablet dan smartphone. Kemudian hubungkan. Oke, ya. Ya, itunya masih merah ya, belum di-on kan. Nah, itu tinggal kabel. Oke. Ya. Mana ini ada? Oh, ini ulangi lagi. Ya. Oke ya, ini tinggal memberikan IP ya. Dah? Dah terkoneksi? Oke. Udah dicek ping? Baik, untuk desain jaringan nirkabelnya ada yang sudah selesai ya, hampir semuanya sudah selesai. Bagus, ya sudah selesai. Sudah selesai ya. Berarti nanti silakan dilengkapi dulu LKPD-nya berdasarkan hasil dari kerja kelompok. Nanti ada satu kelompok yang akan presentasi. Ya. Ya, baik. Pekerjaannya untuk merancang desain jaringan kabel sudah selesai ya. Bapak lihat tadi sudah berkeliling, hampir semuanya sudah selesai dan sudah terhubung ya. Nah, silakan itu LKPD-nya sambil dilengkapi ya. Nanti ada satu kelompok yang akan presentasi. Nah, kira-kira saat ini siapa kelompok mana yang sudah siap? Silakan langsung saja ke depan. Bencana alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Febriani Nur Anissa. Perkenalkan, nama saya Sarah Nahdi. Perkenalkan, nama saya Nur Arini. Perkenalkan, nama saya Kamelia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari video yaitu yang berjudul Media Pembelajaran Teknologi One, yaitu jaringan nirkabel. Jadi teman-temanku sekalian, setelah melihat tayangan video tersebut, nah di sini pengalaman kami yaitu mengenai jaringan nirkabel, yaitu penggunaan jaringan nirkabel sudah banyak digunakan dari mulai smartphone, laptop, dan juga jaringan lainnya. Dan jaringan nirkabel ini dimudahkan, kenapa? Karena jaringan nirkabel ini tanpa kabel, wireless. Jadi tanpa kabel dan memudahkan. Dapat mendeteksi, contohnya bencana alam yang kayak gitu. Jadi bisa dideteksi oleh jaringan. Jadi kita tidak perlu ini gini ya. Jadi lebih mudah. Jadi intinya jaringan nirkabel ini memudahkan. Nah, dari persyaratan dapat dibangunkan sebuah koneksi jaringan nirkabel. Persyaratannya ada apa aja, yaitu harus ada akses point sebagai pemancar sinyal dan harus juga ada komputer atau laptop sebagai penerima sinyal. Jadi persyaratannya itu yaitu ada dua. Yang pertama harus ada akses point-nya. Yang kedua harus ada penerimanya. Betul apa betul? Betul. Betul. Itu saja mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, tepuk tangan. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompoknya Febri yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ada yang mau ditanyakan dulu ke kelompoknya Febri? Sudah jelas ya? Sudah jelas. Mudah-mudahan kelompok yang lain juga sudah paham dan mengerti ya. Dan LKPD-nya juga sudah diisi semua. Baik. Karena waktu kita terbatas, untuk rencana pertemuan selanjutnya, karena ini baru beberapa indikator, nanti kita akan lanjutkan ke mengkonfigurasi dari jaringan nirkabel ya. Jadi nanti kita akan belajar mengenai cara mengkonfigurasi sebuah access point. Itu ya, itu nanti kita akan laksanakan di pertemuan selanjutnya. Dan sebelum melakukan kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, langkah baiknya kalian mencari dulu ya, mempelajari dulu secara mandiri bagaimana cara mengkonfigurasi dari sebuah jaringan nirkabel ya. Dalam hal ini kita akan mengkonfigurasi sebuah access point. Baik, sekali lagi ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Kalau begitu Bapak akan simpulkan berdasarkan pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum mulai Bapak, adakah di sini yang mau memberikan kesimpulannya terlebih dahulu dari siswa-siswi sekalian? Silakan. 1, 2, 3 orang. Baik, silakan Anda memberikan kesimpulannya. Dalam pembelajaran teknologi jaringan nirkabel, kita dapat mempermudah akses internet. Misalnya, kita dapat berkomunikasi dengan teman kita jarak jauh, tidak harus membawa-bawa kabel gitu. Terus manfaat dari nirkabel itu, jadi agar praktis, aman, terus intinya bisa dibawa kemana-mana gitu tanpa harus ribet, dan juga kita bisa melihat bencana-bencana alam yang di luar melalui jaringan nirkabel. Terus banyak positif dan negatifnya jaringan nirkabel dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya yang tadi disebutkan oleh Ariel. Terus itu saja. Ya. Semuanya. Bagus. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Nanda. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Ya. Bapak kira kesimpulan dari Nanda sudah sangat lengkap ya. Jadi intinya pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai jaringan nirkabel ya. Kita hari ini mempelajari mengenai jaringan nirkabel dan manfaatnya, kemudian ya persyaratannya, kemudian jenis-jenisnya, dan ternyata penggunaan jaringan nirkabel pada kehidupan sehari-hari itu sudah sangat banyak dan tanpa kita sadari bahwa kita sudah memakainya gitu. Ya, hanya saja mungkin kita belum sadar gitu ya bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari itu menggunakan teknologi jaringan nirkabel. Ya. Baik, kesimpulan yang diberikan oleh Nanda sudah sangat baik. Terima kasih sekali lagi. Sekali lagi Bapak menanyakan apakah ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu? Kalau tidak berarti Bapak anggap sudah selesai ya. Silakan LKPD-nya tolong dikumpulkan oleh KM. Sekarang dikumpulkan dulu LKPD-nya. Baik, terima kasih Nanda yang sudah mengumpulkan LKPD-nya. Baik, untuk selanjutnya Bapak sudah membagikan link soal evaluasi pada KM dalam bentuk Google Form. Ya, silakan dibagikan dan diisi terlebih dahulu. Bapak berikan waktu 10 menit untuk mengisinya. Silakan. Ya, baik. Untuk pengisian soal evaluasi sudah selesai. Ya, nanti akan Bapak nilai dan berikan hasilnya di pertemuan selanjutnya. Semoga hasilnya semua bagus ya. Dan sekali lagi jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya akan dipelajari terlebih dahulu mengenai konfigurasi jaringan nirkabel ya.
Baik, sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini menjadikan manfaat ya. Dan semoga kita tetap diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan segala aktivitas. Mungkin Bapak cukupkan sekian, Bapak tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.